Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi kawan-kawan. Perkenalkan, nama saya Claire dan saya berasal dari SMA Bina Mulia Pontianak kelas 10 MIA absen 5. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan seorang tokoh yang selalu menginspirasi saya untuk semangat belajar dalam menempuh bidang biologi. Nah, tokoh tersebut adalah Barbara McClintock. Setiap kali saya mendengar kata Barbara McClintock, terdapat sebuah kutipan yang selalu saya ingat, yaitu jika kamu yakin bahwa jalan tersebut adalah jalan yang benar, maka bekerja keraslah dan jangan dengarkan perkataan orang lain. Tapi, bentar. Siapa sih Barbara McClintock? Apakah beliau seorang dokter? Seorang perawat? Atau mungkin seorang apoteker? Nah, Barbara McClintock merupakan ilmuwan asal Amerika yang lahir di Houston, Amerika Serikat pada tanggal 16 Juni 1902. Barbara McClintock merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. Sejak kecil, ia memang terkenal sebagai anak yang pendiam, mandiri, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Pada umur 3 tahun, ia pindah ke Brooklyn, New York untuk tinggal bersama paman dan bibinya. Di sana ia bersekolah dari SD hingga SMA di Erasmus School. Hingga pada 1919 ia memutuskan untuk melanjutkan sekolahnya di Cornell University jurusan agrikultur. Namun pada masa tersebut terdapat permasalahan bahwa terdapat orang-orang yang memikir bahwa perempuan tidak usah belajar tinggi-tinggi. Perempuan tidak perlu memiliki pendidikan yang tinggi karena akhirnya juga akan menjadi ibu rumah tangga. Namun, hal tersebut tidak mematahkan semangat Barbara McClintock untuk melanjutkan kuliahnya di Cornell University. Hingga ayahnya pun menyetujuinya. Nah, pada suatu hari, ia seharusnya masuk ke kursus agrikultur. Tetapi, ia tidak sengaja dan masuk ke kursus genetika. Ia merasa bahwa genetika merupakan hal yang sangat menarik. Hingga akhirnya seorang profesor meneleponnya dan mengajaknya untuk mengikuti kursus genetika sepanjang tahun. Namun kembali lagi pada masa tersebut terdapat ketidaksetaraan gender, di mana seorang perempuan tidak diperbolehkan untuk mengambil kursus genetika dan tidak diperbolehkan untuk menjadi ilmuwan genetika. Hal tersebut tidak mematahkan semangat Barbara McClintock, hingga akhirnya ia pun diam-diam mengikuti kursus dan menunjukkan kepada dunia bahwa perempuan juga bisa belajar loh, perempuan juga bisa menjadi seorang ahli genetika. Dengan cara ia memenangkan banyak sekali perlombaan biologi hingga mencoba percobaan-percobaan yang sangat memukau. Nah, hingga pada suatu hari pada tahun 1944 ia memenangkan sebuah kontes sehingga dananya digunakan untuk melanjuti S2 dan S3-nya di bidang genetika di berbagai universitas, contohnya Cornell University dan University of Mississippi. Nah, setelah itu, ia melihat bahwa terdapat keunikan pada sebuah jagung. Kenapa sih jagung biji-bijinya berbeda? Warnanya berbeda loh, padahal masih di satu jagung yang sama. Kenapa ya? Akhirnya untuk menemukan jawaban tersebut, ia menghabiskan sekitar 30 tahun hidupnya untuk meneliti. Pada tahun ke-9 ia meneliti, terdapat rekan-rekannya yang menghentikan dana karena mereka merasa apa sih gunanya belajar jagung? Kan cuma jagung saja. Namun hal tersebut tidak mematahkan semangat Barbara McClintock. Hingga 3 tahun kemudian ia mengumpulkan dana-dana dan melanjuti percobaannya di jagung tersebut. Hingga pada akhirnya pada tahun ke-30, ia pun menemukan jawabannya. Bahwa elemen yang dapat menyebabkan perbedaan warna di jagung adalah elemen bernama transposon. Atau biasanya kita sebut sebagai jumping element. Nah, transposon ini apa sih gunanya? Kan pasti cuma di jagung. Ternyata tidak. Transposon terdapat di seluruh makhluk hidup yang menyebabkan kita berbeda dari satu individu ke individu lainnya, yang menyebabkan kita memiliki diversitas. Nah, setelah 30 tahun meneliti, ia akhirnya pun memenangkan Nobel Prize pada bidang fisiologi dan juga obat-obatan. Uniknya,
Barbara McClintock merupakan perempuan pertama yang memenangkan Nobel Prize tersebut. Nah, setelah memenangkan Nobel Prize tersebut, ia pun mengajar di berbagai kuliah dan menjadi ketua dari banyak sekali organisasi-organisasi genetika. Nah, ia pun meninggal pada 2 September 1990 ketika umurnya yaitu 90 tahun. Nah, apa sih yang bisa kita dapatkan dari cerita ini? Dari cerita ini kita mengetahui bahwa jika kamu benar-benar ingin melakukannya, maka bekerja keraslah. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf jika terdapat kesalahan karena kesempurnaan hanyalah lagu Rizky Febian. Sekian, terima kasih.